dan Jati. Nagari bukan sekedar tempat berpijak. Ia adalah rumah nilai, adat, dan jati diri. Disinilah adat dijunjung. Disinilah budaya diwariskan. Dari niniak mama ke anak kemenakan. Inilah Adek Salingka Nagari, ruang perbincangan tentang adat, budaya, dan kearifan lokal Minangkabau yang hidup dan tumbuh di tengah masyarakat. Dengarkan setiap hari Minggu pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, menjaga adat, merawat pusako untuk masa depan Nagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam selamat pagi Dunsana Budaya. Senang sekali kami kembali hadir ke ruang dengar dan ruang lihat Dunsana Budaya di mana saja berada kali ini bersama Perempat RRI Bukit Tinggi. Setiap hari Minggu kami hadir dengan program Adek Salingka Nagari. Pukul 9 sampai pukul 10 bersama saya Darwita Roza selama 1 jam ke depan Dunsana Budaya. Dunsana Budaya, ada satu hal yang terlintas di tengah perkembangan zaman saat ini. Setiap anak tumbuh bersama gawai, tidak kita pungkiri, kita tidak bisa menutup mata dan menutup telinga terhadap perkembangan zaman saat ini. Namun satu hal yang terlintas, apakah di tengah perkembangan zaman saat ini, nilai-nilai adat masih punya tempat? Nah, Dunsana Budaya, sekaitan dengan itu, mungkin Dunsana pernah mendengar dengan pepatah orang Minangkabau ya, anak dipangku kamanakan dibimbing. Kita akan membahas ini Dunsana di tengah garis lurus realitas kita dalam kehidupan sehari-hari, posisi seorang mama ya, untuk kemenakannya di tengah perkembangan teknologi yang kita akui sekarang sudah di zaman 5.0 ini. Bersama narasumber kami, Dunsana Budaya, telah hadir Wakil Sekretaris Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukit Tinggi, Datuk Rangkayosati tepatnya ya. Dan kita sapa dulu, selamat pagi Nyia. Selamat pagi Roza. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Roza sehat juga ya? Iya, alhamdulillah. Masih semangat jadi garda terdepan untuk menjaga nilai-nilai budaya. Harus saja. Baik. Iya, kita ingin tahu dulu ya, kita kembali lagi mengingatkan ini. Kadang ada orang-orang atau anak-anak yang baru kita itu tidak tahu apa itu mama. Iya. Ini kita balik lagi nih ke titik nol dulu ya, flashback dulu kita nih. Silakan Inya. Jadi terima kasih. Makasih banyak Roza. Ambo mulailah dulu ya. Dari dusun ke situju Sirawi Pemancuang Kalam, ambo susun jari ikonan 10 sambah sairiang dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ambo Erik Datuk Rangkayosati, sehari-hari di LKAM, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Kota Bukit Tinggi. Di sinan gawe atau karajo sebagai wakil sekretaris ya. Indak diranggui-ranggui sajo, nyampang taranggui daun pisang rajo. Indak kadisabui-sabui sajo, sabablah warih denan tuo. Dek warih jawe bajawe, pusako tolong manolong, sapanjang adek nan bapakai menjadi undang denan tuo. Rupono nama jadi undang denan tuo, kaluak paku kacang balimbiang, timpuruang lenggang lenggokkan, bau manurun kasarwaso, tanamlah siriah jo gagangnya. Nanana dipangku, kamanakan dibimbing, urang kampung dipatenggangkan, tenggang nagari jan binaso, tenggang saratu jo adeknya. Apa yang tadi Roza sampaikan itu memang sangat krusial. Banyak kini orang tidak tahu siapa tuh mama. Setengah orang menyebut om kan. Panggilan kini jadi panggilan berubah jadi mama jadi om. Sementara mama tuh dia ada 2 kalimat perbedaan, ada mama, ada ama. Mama berarti laki-laki, kalau ama padusi. Sebagian lagi adalah ada nenek, ada enek.
Kalau nenek padusi, kalau enek laki-laki. Ado inya, ado ninya. Kalau ninya berarti padusi, kalau inya berarti laki-laki. Nah, konsep orang lupa. Maka mama diganti jo om. Nggak masuknya, cuma kalau di luar orang kan menyebut om. Bahasa Indonesianya paman lah ya. Siapa itu mama? Mama adalah saudara laki-laki ibu. Buliahnya laki-laki nan tuo, buliah nan di tengah, buliah nan kete. Awak main bawa sehari-hari, kalau nang kadang tuh ya makdang lah ya. Atau kalau nang tengah-tengah ya makngah. Kalau nang kete bisa maci, maete, ya kan? Nah itulah panggilan. Jadi mamaku adalah seorang figur, tokoh di lingkaran ibu yang termasuk adalah saudara laki-laki ibu. Tentu ada pertanyaan. Gimana kalau ibu atau padusi si nenek wako melahirkan anak padusi sadonya. Sementara tidak ada yang laki-laki. Apa kami tidak mama? Jaliak dan sana ibu dan lain. Berarti itulah mama wak. Berarti mama wak adalah saudara laki-laki ibu. Nah, ada pertanyaan lagi. Apakah mama kau harus bagala datuk? No, tidak. Tak seluruh mama bagala datuk. Bahkan ada mama, ada yang lun bagala. Kalau nyalum berkeluarga, ketik banamo, gadang bagala. Belum tentunya berkeluarga, tapi harus panggil mama. Ya mau uncu lah misalnya kan, panggilan sehari-hari. Jadi seluruh saudara laki-laki ibu dan segaris itu adalah mama. Nah itunya mama. Itu Zah. Baik. Tapi kadang ada juga ya, kalau orang luar di Sumatera Barat, ini mamanya si ini, mama ibunya si itu gitu ya. Kadang ada juga seperti itu ya. Ya kan? Jadi anggapan itu jadi lain nan dimakasui, lain lo nan dipangana orang tuh kan. Awak menyebut mama itu adalah saudara laki-laki ibu. Sementara kalau ka ama itu berarti ibu daripada berarti perempuan kan. Kalau mama berarti laki-laki. Sama memang tadi tiga panggilan tadi umum sebenarnya dewa. Ada ninia, ada inya, ada nenek, ada enek. Nah, beda kan? Ada mama, ada ama. Nah, jadi nama laki-laki, nama padusi. Sama dengan Nikoza. Pernah mungkin mendengar, manga kegiatan gini go, aku membadai paja. Timbul pertanyaan, halo laki ni go. Timbul kejadian, manga kegiatan gini go, turun mandi. Yeah. Ternyata beda. Kalau membadai paja berarti anak padusi itu. Kalau di kecilnya oleh manga gini turun mandi, dia laki itu enggak perlu tanya oleh doh. Iya. Kan gitu. Jadi kalimat-kalimat awak tuh simple, bahasa Minang Lamoy simple, tapi maknanya lah sangat luas. Gitu. Iya, betul. Apalagi kita punya banyak perbedaan suku ya. Iya betul. Kalau orang luar Sumatera Barat itu beda lagi mamanya. Beda cara nyampaikan, tapi mungkin maksudnya sama lah mungkin ya. Gitu. Baik ini. Tadi kita sempat menyinggung juga bahwasanya perkembangan zaman kita tidak bisa mengelakkan ya. Menurut Inya, apakah posisi mama masih penting di tengah anak-anak yang sudah suka sekarang bersosial media ya. Apalagi sekarang semua sudah beralaskan AI, artificial intelligence. Ya. Bagaimana menurut sudut pandangnya? Pertanyaannya bagus ya. Kadang-kadang orang menilai kalau mama tuh sosok yang ndak sentris, sosok yang lakuno, kolot, kampungan ya. Sebenarnya ndak. Sampai zaman kini pun seorang mama itu perannya itu sangat dibutuhkan. 3 pilar atau trilogi kepemimpinan di awak tuh, kalau awak seorang anak ya Zaya, dan menjaga awak tuh sebenarnya 3. Ada ibu tuh yang melahirkan awak kan, yang kedua ayah, yang ketiga mama kok. Sementara di negara Republik Indonesia selain awak dari Minangkabau, yang menjaga itu cuma nuclear family namanya, 2 saja, ya ayah ya ibu. Tapi lupa orang satu konsep. Di mana lupanya? Bukankah hubungan ayah jo ibu kok kadang-kadang ada ya sedikit problem lah ya. Kadang-kadang ayahku baganyi,
hilang pegangan anak tadi. Kamanya mencari idola, figur kepemimpinan. Ya. Itulah peran mama masuk balik. Tapi di daerah lain mama kok tidak terpakai. Di daerah lain selain Minangkabau. Sementara sejarah lama balik lihat turun ke jauh ke belakang balik. Rasulullah sendiri justru ini dibesarkan, dibegadangkan oleh mamanya. Kalau bahasa di Rasulullah kan pamannya. Iya. Cuma beliau menyebut tidak mama tapi paman. Disitulah ajaran awak ABS SBK kan adat bahasa di syarat bahasa di kita pula. Ada kemungkinan nanti mana tahu ayah awak lah dulu meninggal atau ibu ndak ada atau sebaliknya paman ndak ada atau mama ndak ada. Tapi di Minangkabau dijago oleh tiga. Ada figur ayah, ada figur mama, ada figur ibu. Kenapa begitu? Ternyata konsep Antigoko sampai kini bisa melahirkan putra-putri Minangkabau yang luar biasa hebatnya lah. Nah, bahkan awak dalam sejarah Republik tahu mana founding father-nya Republik Indonesia ke beberapa orang adalah putra-putra Minangkabau. Itu sah. Baik. Tadi sempat menyinggung peran juga ya. Apakah berubah pada zaman sekarang itu peran mamanya atau justru cara mama yang menjalankan perannya? Kamu mencari belum ada perubahan dan itu tidak bisa digeser walaupun AI tadi ya. Gawai itu kan bisa HP, bisa laptop, bisa tablet atau perangkat elektronik yang katanya memudahkan. Ada dalam konsep pitu adat, syarat jadi orang Minang itu ada 4. Nah, kalau ingin jadi orang Minang, pertama, harus basuku ka ibu. Nah, jadi itu kan, suku wa ikut ibu. Tapi, harus masuklah konsep Islam. Nasab harus ke ayah. Yeah. Tetap bernasab ke ayah yang bahasa dalam sehari-hari ada bin atau binti ya kan. Sudah tuh babangso ka mama. Babangso ka mama ko adalah nakhoda waktu leading sektor waktu atau pemimpin waktu leader waktu adalah mama tadi. Kesuksesan mama itu merupakan cakal bikal untuk lebih sukses loh sebagai kemanakan. Yeah. Sudah tuh nang kampe adalah beragama Islam. Itu syarat orang Minang. Kalaunya masih mengakuinya jati dirinya Minang sejati, nah sampai konsep kan tidak bisa hilangkan. Nya wajib basuku ke ibu, harus dake jabako atau bahasa tadi nasabnya kan, kan harus babangso ke mama. Jadi mamaku lah yang selalu monitor, bukankah tadi kalau paku kacang balimbiang, peranan mama di situ membimbing. Bayangkan kalau membimbing siapa yang mamaci, berarti mama yang mamaci. Konakan. Tapi kalau di pangku otomatis kegiatan tuh nam pertama awak ketik baru. Ndak mungkin orang kadang di pangku. Nang kedua ndak bergerak, ndak moving, ndak lepas dari genggaman orang tua. Itu kan anak di pangku, berarti ayah memangku tuh ya ketika anak kok keteknya. Kalau anak kok lah pandai jalan, lah pandai lari, lah pandai ingin kian kemari, tinggal ayah tadi lihat. Tapi kalau mama enggak, diantaranya sampai-sampai. Caranya yang berbeda. Bahasa adeknya ada lagi. Kahilia sarang kuah dayung, kemudian atau kahulu santak galah. Nah, di sinan polanya. Kalaunya kahili ya, berarti mama di belakang. Mencalik jauh. Contohnya bantu ambo. Kemanakan pai ke Dubai misalnya, atau ke Turki pai kuliah. Ambo mau monitor dari siku, dari jauh. Tapi kalau kemanakan datang ke kampung, berartinya kamu dia itu kan. Berarti nanti ambo yang dimuku. Jadi kalau Mbak Roza membayangkan, kalau bayangkan biduk deh parau ya. Kalau biduk kaili ya, kemudinya di belakang. Jadi mama di belakang. Yeah. Tapi kalau biduk kok kahulu atau kamuaro, kemudinya di muko. Mama di muko, berarti nyoman bimbing. Nyantan beliak kemanakan. Kama mama ke membimbing, duo sinya. Tuge mama. Manjalehan caro hidup sosial ko dengan tatanan adai wak ko. Nang kedua manjalehan baab pemakaian syarak jo agamo. Nah itu sih.
Baik. Nah. Tapi ada beberapa fakta di lapangan Ya, kayaknya ya. ya. Tapi mudah-mudahan tidak menyeluruh ya. Sebagian atau sebagian kecil lah. Itu kan kadang ada anak yang zaman sekarang tuh lebih dekat dengan Ayah ibu. ayah ibu. Ayah ibu, Ya. betul. Bahkan dengan temannya di sekolah. Oh, ya. pasti. Itu fakta di lapangan ya beberapa. Nah, apa yang menyebabkan kerenggangan hubungan yang seharusnya tadi ada kemudian ada kahilia yang Inya bilang tadi antara anak dan kemenakan. Nah, itu penting. Ndak semua elemen kehidupan itu dikontrol mama. Ndak semua persoalan hidup itu harus diatur ayah. Ada hal-hal tertentu anak atau kemanakan tadi ingin mencari jati diri, ingin mengenal duniaku. Sama jambo dulu waktu kete-kete baraja-raja taga goza. Raja taga kan tata jatuh boza. Kinan dalam hati yo kan ngecek go. Mudah-mudahan go ayah wa atau mama wa managaan wa balik. Malah di padihan sih. Sampai yang bo menangi. Padihan tagak surang. Berarti akhirnya bo tahu ternyata kalau wa tatah-tatah namun dulu mana tanata tuh jatuh. Tahu akhirnya kalau jatuh tuh sakit mah. Tentu bisa ndak mau jatuh li. Bapak cik na elok. Itu pun anak-anak kini atau anak Gen Z ya. Gen Z kini sedang mencari jati diri. Biarkan saja. Tapi ketika suatu saatnya lah habis mainnya di luar, ya pasti suri ke belakang. Suri ke belakang ya bisanya melapor ke ibu, bisa minta pitua ke mama, bisa minta nasihat ke ayah. Nah itu ndak kemungkinan ndak pernah dapat benturan di luar. Itu pasti. Nah. Iya. Tunggu dulu mentok ya. Tunggu dulu. Gitu ya. Baik. Ya. Tapi apakah itu bisa menjadi satu permasalahan suatu hari nanti gitu? Kadang kan ego seorang anak, saya bisa menunjukkan dengan kapasitas saya sendiri misalnya seperti itu. Barangkali untuk ilmu akademis iya, barangkali. Tapi kan ada yang tidak dimilikinya. Antara mama dengan ibu pasti orangnya level di atas. Sementara ibu dengan ayah bisa kemungkinan ayah bisa lebih muda pada ibu, banyak terjadi ya. Bisa saja ayah lebih tua dari ibu dan bisa saja ibu dengan ayah ini hampir sama umurnya. Bisa. Tapi dengan mama pasti ada perbedaan. Mama dengan kemanakan otomatis jarak umurnya sangatlah berbeda karena mama tadi sama ibu kan levelnya datar sederajat. Ada yang tidak bisa mama kemanakan golongkahi adalah si mama pernah menjadi kemanakan. Samantara kemanakan belum pernah lah jadi mama. Nah itu otomatis experience is the best teacher kata orang. Pengalaman adalah guru terbaik. Tentu pengalaman mama jauh lebih panjang, jauh lebih banyak pengalaman mama daripada pengalaman kemanakan. Betul kemanakan kok dokter, betul kemanakan kok insinyur, tapi itu sisi akademis. Dalam ilmu sosial budaya dia belum tahu. Sementara berat tugasnya Nabi dan Rasul itu kan kepada akhlak. Mama lah malam itu. Sementara pelajaran hadaiku dominan adalah pelajaran akhlak. Kalau di dalam ilmu akademik mana ada akhlak? Mereka hanya mengejar yang pasti-pasti sih. Orang sakit diubek dagi zat kimia ko. Mesin ko rusak dipelon ganti bawinya ko. Jale-jale sih kan. Tapi dalam akhlak, dalam berbudaya itu betul-betul sentuhannya ke dalam. Dalam. Raso dibawa naik, pariso dibawa turun. Google pun tidak tahu ternyata. AI tidak pandai menyelih. Tapi mama bisa. Dengan satu kata orang, yo mama bisa paham. Google tidak bisa. Contoh Za, mungkin masih ingat kini kan. Siapa mama tiba mah. Lama sekali. Bagage yang mencari kode kan. Kain saru yang tua itu kan pakai tikulu kayak capek-capek. Padahal kan tak ada perintah itu. Tapi kalau wak tanyuan kayak belum tentunya ngerti batuk. Kasih obat batuk katanya itu. Paling itu jawaban Google tadi kan. Nah itu yang tidak dapat dikemanakan. Nilai-nilai kehidupan. Itu dia. Baik. Dan Zona Budaya kita akan kembali setelah rehat yang berikut ini.
RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elo-elo buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya, dan Sana Budaya masih bersama kami di 88,9 FM Pro 4 RRI Bukit Tinggi. Dan untuk Dunsana Budaya yang tengah bergabung bersama kami saat ini, Dunsana sedang mendengarkan program Adai Salingkan Nagari bersama Wakil Sekretaris Ketua Lembaga Kerapatan Adat dan Alam Minangkabau Kota Bukit Tinggi, Dato Erik Dato Rangkayo Sati. Aduh, salah nih. Salah, marah mama nanti ya. Jangan sampai ini ya. Oke. Keseplet dianya. Keplesetnya. Iya, baik. Donsana dan juga Dato, ini kita
tahu bahwasanya tantangan pergaulan anak-anak masa sekarang bukan hanya di luar rumah. Betul. Tapi sekarang di dunia digital. Nah, ini seperti apa peran Nini Mama mengambil tanggung jawab ini untuk membimbing para kemanakan ya di dunia digital. Betul ya. Harus saya akui perkembangan zaman, perkembangan teknologi, perkembangan globalisasi ya kan, itu tidak bisa lepas dari teknologi. Di mana teknologi itu kini ada plus minus, bisa membantu meringankan, memudahkan pekerjaan, tapi juga bisa membuat menjerumuskan penggunanya itu. Nah, kalau itu, apa peran mama tadi? Si mama manfaatkan teknologi. Tidak boleh mama lepeh dari teknologi. Kau tidak tahu, batanyo. Kasih apa batanyo? Bisa ke kemanakan? Manakan kan cedik-cedik. Manfaatkan ilmunya. Mama kau kan dinyo yang penting kan sapatah dua patah kata ketika kemanakan akan lakukan kontak. Tidak masalah kemanakan misalnya di Surabaya ataupun di Sulawesi atau di mana. Bukankah peralatan gadget kini atau gawai namanya ya, itu banyak memudahkan, manfaatkan itu. Timbul kok pertanyaan kalau kemanakan wako ndak tentunya jauh bahasa Minang bahkan ya, kan banyak tuh bahkannya pakai bahasa Indonesia Raya lah. Tidak masalah. Awak mama tetap di posisi rel pertama lagi. Arahkan kemanakan tuh balik ke adat dan budaya. Karena adat awakku adalah identitas. Jadi si mama tadi nyo adaptasi, mama yang adaptasi jadinya ke teknologi tanpa menghilangkan jati diri beliau sebagai mama. Bukankah peran mama itu cuma membimbing? Ya, peran mama membimbing, bukan mendampingi, beda. Membimbing itu adalah ketika kemanakan alun tahu. Bilu kemanakan gue dibimbing, ketika nyolah sase, ketika nyolah salah, ketika nyolah mistake atau ala kesalahan lah itu, mama kembali membimbing. Malurihan ke koridor yang sesuai jo tatanan budaya Dewa Bali. Dan ndak boleh lapih lo dari syariat Islam. Nah, berarti mama yang adaptasi. Rasanya untuk memaci. Habis kalau bahasanya ini scroll ya. Rasanya mama pandai asalkan beraja. Jadi mamanya menyesuaikan kepada teknologi, bukan menyesuaikan kepada maunya kemanakan. Nah, karena mamaku adalah malurihan balik tu apa namanya kalau bahasa kini malau balik konakan kalau lasaseknya lurihan balik. Malurihan tu kalau nya jauh ya pakailah teknologi tadi ya, berupa HP, bisa berupa gadget, bisa berupa apa melalui internet atau wifi segala macam. Itu sah. Berarti bisa dipantau ya. Mereka punya sosial media begitu ya. Manfaatkan. Bagaimana kalau mama tuh kebetulan nyolo di rantau, misalnya anggaplah mama awak sedang dineh di Maya, di Dubai lah ya, biar keren enak ya. Kebetulan mamaku sedang mengalih kerupuk sanjay di Burj Khalifa misalnya. Boleh lah. Enggak apa-apa buka laptopnya atau buka tabletnya, buka HP-nya, ya bisa lihat situ posisi kemanakannya di mana, saudara di mana. Awak setiap keluarga, setiap kaum kan punya ranji. Kontrol dari situ ranji ya. Nama kemanakan, nama nan cucu, dan bahkan beko awak tahu nama nan piu ya di bawah karena ada ranji. Mama kan selalu macik ranji. Kalau bahasa kininya capilnya tuh mama kan. Baik. Catatan kependudukan tuh mama yang punya. Maka mama lah adalah saudara laki-laki ibu. Nah, itu saya. Baik. Ya. Tadi meluruskan yang salah ya. Ya. Kalau anak-anak zaman sekarang selalu diberikan petuah-petuah, tentu mereka agak bosan, jenuh ya. Bosan, jenuh. Bagaimana seorang mama mengantisipasi hal ini? Awak balik ke cerita dulu. Ambo dulu pernah berbuat salah. Ya, ketika ketik-ketik. Ya kan? Jadi
ada keretangin mama terletak di rumah kok. Di Sandana sih gue di rumah kadang kami itu. Tuh beliau pai ke Para atau pai ke mana tahu. Mau bawa keretangin kok. Berarti pekerjaanmu salah kan. Apakah mama berang? Berang, tapi caranya lucu. Nyepuji ya mo. Mari lang. Pakai keretangin den. Iyo mak. Santiang gini ya. Ditapuknya bau. Santiang. Sudah tuh tentu wak ketakutan gue harus suka diberang. Ternyata mamaku ndak selalu garang, ndak harus marah, ndak harus namanya mantah-mantah bumi memijak tanah, ndak itu roh. Dipuji nasi kami lah ketakutan atau santiang gini yo lah pandai yang pakai keretang ini. Sudah tuh ndak berani boleh dah. Itu lo kanak-kanak gini. Pujinya tapi nya bisa tersinggung sebab apa? Pasti hati nuraninya tuh ndak bisa dipungkiri. Jadi wak masuk ke hatinya. Nah penting seorang mama kini ya di posisi kini, ijan menyalah-nyalahan kemanakan aku penting. Karena kemanakan wakku pengalamannya alun sabanyak pengalaman awak sebagai mama. Tadi kalau awak baca kemanakan wakku ingin lo mencari jati diri, ingin lo nyo tampil beda, ingin lo nyo kalau bahasa kini itu influencer ya, punya lo nyo pengikut yang banyak itu kan, followernya harus banyak, itu yang diharapkannya. Nah awak lah mama kembali, ketikanya nampak agak menyimpang, tagu balik, ditagu bukan diberangi. Nah, kalimatnya ditagu bukan diberangi. Sama jawab mengguyu anak ketek zah, ya kan? Kadang-kadang awak guyu nak kita ndak pandai galak. Banyak pitu adek mangecian. Bukan paja ndak buah galak, nama guyu ndak pandai. Itu. Baik. Ya. Cara kembali ke cara. Itu ya. dia cara. Ya. Dari sepanjang pengalaman hidup ini ya, khususnya susah mana menjadi ayah atau menjadi mama? Pada dasarnya yang paling susah jadi mama. Baik. Ya. Karena banyak kemenakannya ya. Bukan hanya masalah banyak. Kemudian kalimatnya dikunci jo bimbing. Berarti semenjak kemenakan kolai ya sampainya nanti kalian lahat, sampainya meninggal, itu wajib mama punya tanggung jawab. Kalau ayah ndak. Lah kadang sih ya, apalagi kalau anak produksi. Aku nikahkan dirimu dengan anakku, udah bebas. Kami sebagai ayah bebas leh. Kan banyak wak danga kini aku fakta ya saya mungkin tidak banyak orang tahu. Bisa sebut ratusan atau ribuan ya, tidak tersalah ya. Tapi angka itu tuh gitu. Banyak anak mamasuan ayah ke panti jompo. Tidak ada lah do kemanakan mamasuan mamaknya ke panti jompo. Tuh. Bayangkan fakta. Betul. Itu realita dan orang tidak pernah baca. Banyak anak supakainya kok ndak itu uni udah adia awak masuk silah ya penti jompo jadi awak ndak repot mana kalau ambo ndak bisa ngawani ayah kampung kok kerajo kalau di kecil uni bisa nih awak ndak bisa do kecil suaminya ndak boleh pulang kampung dah begitu kan awak antan silah ya penti jompo awak ndak maniayo ayah tuh tapi alun tadanga dia lah do kemanakan mantan mamanya ka panti jompo otomatis alam sendirilah magia warning ternyata memang peranan mama kok jo kemanakan berkesinambungan berkelanjutan sampai kemanakan kok wafat. Baik. Kalau ayah ndak sampai segitu nada gitu ya. Baik, itu di Minangkabau ya Nye? Iya, Minangkabau. Ya, baik. Saya mau ngajak Inye melihat satu kondisi situasi, membayangkan misal ada satu kemenakan yang mungkin punya nilai yang turun di sekolah, kemudian sosialnya tidak baik di sekolah atau di manalah dia bergaul ya, dan dia lebih percaya kepada influencer tadi, media sosial tadi daripada orang tua dan bahkan mamanya sendiri. Ini bagaimana caranya mengatasi permasalahan-permasalahan itu? Karena sepertinya sekarang memang ada ya kondisi itu di tengah masyarakat.
kadang-kadang awak harus belajar dari sejarah ya. Awak bacona Al-Quran yang 30 juz itu isinya banyak sejarah. Ternyata sejarahku akan berulang. Dan berarti otomatis kejadian yang Roza sampaikan tadi dulu mungkin pernah. Nah, kini terulang kembali. Yang menjadi sutradara dalam kehidupan, kalau di Minang ya, kita bicara Minangkabau. Sutradara dalam kehidupan adalah sosok ibu. Sosok ibu. Ibulah yang menciptakan, sia yang jadi follower, sia yang jadi influencer ibu. Makanya di dalam adaiwaku dulu sering mana acuk mana madoan semacam doa selamatan lah ya. Managaan rumah, manaian rumah, batagak kudu-kudu, membadai paja, menuju bulan, nah kayak itu kan, turun mandi, sudah tuh sunatan ya, kitanan ya, sudah tuh katam Quran, mendoa aja tuh. Setiap prosesi itu mama panggil, saudara laki-laki ibu tadi dipanggil agar duduk. Dan dari situ posisi duduk sih bisa nanti memberi suatu pelajaran. Kalau nama mak siko duduk, dan tamu-tamu terhormat, orang-orang semandoa siko duduk. Di situ kemanakan kembalinya tahu sianya sabananya. Dan sialo orang nan disawalahnya, ikut ternyata mamanya. Jadi pembelajaran itu tidak selalu harus diocehkan, tidak harus selalu diomongkan, tidak harus selalu melalui verbal, tapi bisa dengan pelaksanaan di lembago, kalau bahasa adeknya, pelaksanaan di lembago, tahunya siapa mamanya. Nah, baanya mengucapkan itu, di awal kan ada kalimat bajanjang naik, batanggo turun. Ndak bisanya lah do kemenakan nak langsung si mengicik di nanrami sabalun izin lo dari mamanya. Itu satu bentuk pelajaran. Akhirnya nanti kemanakan menyadari, widui ko ya ndak bisa berkata awak mah. Ndak bisa melongkah-longkah, ndak bisa melompek-lompek. Walaupun awak insinyur, walaupun awak S3, ndak bisa kok mah. Laika doktornya beko, laika profesornya kok. Mamanya sultannya, mama harus duduk di teh. Kau di bawah. Itu bentuk pembelajarannya. Jadi apa yang terbaik yang dilakukan sang ibu tadi? Sering-sering mengadakan pertemuan di rumah. Sering-sering mengadakan pertemuan di rumah. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua berjauhan? Kini kan bisa, WA group bisa. Bagaimana kalau di WA group tidak bisa? Google Meeting kan ada. Banyak kan? Iya. Pertemuan itu. Nah, video call bisa. Video call juga bisa. Baik. Tergantung ibu tadi mencetuskan. Itu makanya yang nomor 1 di Minangkabau yang pegang peranan adalah ibu. Baik. Tambah lagi, dulu bahkan kalau ibu membuat rumah, siapkan cik burando tuh untuk rencana laki-laki. Beko babuik situ namanya bilik metek. Tiba metek kian itu. Itu. Ini kan tidak boleh kan? Nah, gitu ya. Alangkah banyaknya kebaikan-kebaikan pada budaya-budaya dan tradisi zaman dulu ya, betul, begitunya betul, ya. betul. Semoga bisa diaplikasikan lah. Amin. Awak harap gitu. Setidaknya tidak harus sama, paling tidak adalah gitu ya. Betul. Baik. Ini mungkin pertanyaan yang sedikit agak tidak terlalu tidak terlalu nyaman barangkali, tapi kami penasaran ingin menanyakannya. Ini seperti apa pandangan ini? Apakah boleh seorang mama menegur kemenakannya sementara orang tuanya sendiri diam terhadap satu permasalahan itu? Iya, betul. Ini bagaimana ini? Betul ya. Nah, ini kan beda tugas. Tadi ada trilogi kepemimpinan ya, ada mama, ada ibu, ada ayah. Masing-masing punya tupoksi berbeda. Nah, kalau kesalahan itu menyangkut masalah hubungan sosial kemasyarakatan, berarti mama yang menegur. Kalau kesalahan itu menyangkut cara mencari uang, itu ayah yang menegur. Kalau kesalahan itu menyangkut pada agama atau lalainya soal, ibu yang menegur. Saya lihat dulu ranah kesalahannya itu. Kalau anak kau tidak pandai sosialisasi ya, bermasyarakat, banagari, bakampung, itu ke mama tuh. Pasti nangka adanya nanti jadi malu mamanya. Sebabnya babangso ka mama, basuku nangka ibu, tapi babangso ka mama. Tapi sungguh pun nan begitu,
Aduh bahasa nang kadang-kadang orang lupa sering wak menyalahkan kemanakan, tapi lupa pada diri. Dalam slogan Dinas Pendidikan apa ya? Tuthuri handayani. Nan di buku kok bagi contoh. Harusnya mama no bagi contoh lo dulu. Ba'a mamaku di masyarakat, ba'a mamaku contoh bentuk wak kemakan zam. Apakah ketika makan bersama ya? Makan bersama. Perhatikanlah sikap mama waktu. Kadang-kadang nasi nalah dia tak di piring tu diusainya dulu. Nya ndak perlu bicara, tapi nya bagi tahu ke orang banyak kakak manakannya. Pasal kalau kau makan jangan lo tamak ya, tamak loba gitu ya, lobo ya. Ndak boleh gitu, usai dulu. Nang kedua, sabalunya ke manyo, nya pasti maengong suak kita. Apa ke tuan? Yo, makan ndak lagi gua. Basa-basi perlu. Walaupun itulah di mukonya tetapnya basa-basi. Bukan hanya kau makan saja. Baranti sih juga kau basuh tangan. Tuhan dulu dan stek wah. Sama wah. Tetapnya basa-basi. Itu nan ditanamkannya, itu nan jadi pelajaran lo ke kamanakan. Siapa bisa majan? Mama. Apakah ayah majan? Enggak. Kalau ayah cuma cara mencari pitih aja. Jadi kalimatnya kalau dikunci tadi. Kalau paku, kacang, belimbing. Nan anak di pangku berarti ayah go. Kamanakan dibimbing berarti mama go. Kan jale kan? Kalau anak di pangku otomatis lah kadang tak mungkin di pangku. Lah pandainya berjalan tak mungkin di pangku. Dan ketika di pangkunya tak boleh lesek. Kalau lesek jatuhnya kan? Nah, yang kedua ketika di pangku adalah ketika ayah nan mamangku ku duduk loh. Standby atau diam loh. Ndak sedang berjalan loh. Beda dengan kalimat membimbing. Kama aja. Dima aja. Mama harus eksis. Walaupun ndak nampak baca kini badakean ya. Pakai teknologi. Baik. Nah gitu Zah. Baik, ini kita rehat sejenak ya. Okay. Dosana Budaya kita akan kembali lagi di Adek Salingka Nagari setelah yang berikut ini. Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ya, terima kasih Dosana Budaya masih bersama kami di Perompat RRI Bukit Tinggi. Kali ini ada Salingka Nagari membahas tentang peran mama ya untuk membimbing kemenakannya bersama Erik Data Rangkayosati. Ya, sekarang tidak salah lagi ya. Salah lagi. Baik, sebagai laki-laki di Minangkabaunya ya. Itu ada dua peran berarti. Anak berarti dibimbing, anak di pangku kemenakan dibimbing. Berarti sebagai seorang ayah dan sebagai seorang mama. Nah, ya. Bagaimana seorang mama
atau seorang ayah bisa menjalankan dua peranan Dua ini peran. ya secara Ya. horizontal tanpa mengorbankan Ya, salah ya. satu. Silakan ini ya. Yang bisa mengatur peran itu adalah kaum perempuan. Wah balik ke inti Trilogi tadi iya ya. kan yang bisa. Jadi seorang perempuan, seorang ibunya harus tahu suaminya kok juga adalah seorang mama bagi keponakan dan juga seorang ayah bagi anak. Maka si istri tadi juga bisa memilah-milah kapan suaminya kok menjadi peranannya sebagai mama dan dia harus ikhlaskan loh. Jadi tidak melulu yang diurus suaminya kok anak terus. Banyak terjadi kasus gitu. Kalimatnya gini. Para suami takut istri. Itu bahasanya kan ya. Iya. Nah, suami juga harus menjelaskan kepada istri bahasanya berperilaku juga dua, rangkap ya. Ada jadi mama, ada jadi suami atau kepala rumah tangga. Kapan yang terbaik untuk mengurus kemanakan? Yang momen yang terbaik itu adalah di saat-saat selain tadi mandoa tadi yang bacakan ya pertemuan itu. Usahakan setiap hari Jumat pulang kampung. Hari Jumat itu sholat di musajid yang ada di kampung. Nggak mesti lo singgah ke rumah kemanakan, nggak. Lewat saja cukup. Lewat saja di muka rumahnya atau ya saling namanya Tegur sapa. tegur sapa udah. Habluminanas saja ya. Itu sih bisa. Baik. Lihat udah mana patut dikomentari, mana yang tidak diam saja. Nggak mesti lo sebab mama bukanlah seorang pemimpin, bukan. Dia bukanlah seorang bos. Dia bukanlah seorang namanya kepala dinas, enggak. Tapi mama itu adalah bagi saya tadinya kan bangsu artinya panutan ya, figur, sosok figur. Awak kan enggak pernah menyembah Rasulullah kan enggak kan? Yeah. Tapi Rasulullah tetap awak agungkan. Awak juga enggak pernah lo harus tunduk ke mama, enggak. Tapi awak tunduk ke pituanya. Tunduk kepada nasihat-nasihatnya sesuai jo koridor fungsi mama tadi. Nah itu dia. Baik. Melihat situasi sekarang, ada beberapa pengalaman yang mungkin kita saling sharing juga sebelumnya dengan rekan-rekan ya. Jika seorang anak kehilangan sosok mama yang betul-betul tidak bisa dikembalikan lagi sosok mama. Iya. Lalu kemana anak ini akan mengadu? Kadang-kadang tak tumbuh bagai lalu, bakisah bagai tagak itu bahasa adanya. Kalau ada satu persoalan buntu, kan ada bahasa awak kini plan A, plan B, plan kan? C gitu. Plan C gitu kan macam-macam. Jangan buntu, awak tidak boleh kehilangan akal. Mama itu yang tidak ada sosok rencana ibu aku tidak ada yang bisa awak ambil jadi figur, gitu kan? Tidak ada yang bisa awak jadikan influencer dalam kehidupan awak. Seorang mama tuh tidak mesti dari rencana ibu, tapi ada yang di sesuku dia awak bisa awak jadian mama. Nan di kampung awak bisa juga jadian mama. Nan di nagari awak bisa awak jadian mama. Jadi ada mama yang dituan di kampung, ada yang dituan di nagari. Dan bukan juga ada yang dituan di rumah kadang tadi. Jadi jangan hanya kaku, ada yang ke mama kayaknya bisa. Yang ndak bisa awak pisahkan sampai detik adalah mama je ibu. Ndak bisa itu dikatakan mantan ibu, mantan mama, ndak bisa. Kalau ayah bisa aja nyoba ganjinya pai. Hilanglah ayah awak kok. Tapi nan mama awak tukar mama je orang lain, awak tukarlah mama awak jo sial encaknya. Jo Pak Budi ya ndak bisa. Mama awak ndak bisa tukar. Nah, gitu mungkin. Jadi jangan buntu ketika ada persoalan kehidupan yang menyangkut tentang sosial, tentang hubungan habluminanas. Coba awak ke mama, ndak ada di mama suku awak, mama di kampung awak. Ndak ada di mama di kampung, mama di nagari. Bisa. Itu salah satu contohnya. Bolehnya ke LKAM. Kan mama situ sadonya itu. Ya kan? Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Datang situ, sampaikan problemanya, sampaikan masalahnya, sampaikan kendalanya. Nanti cari penyelesaiannya gitu. Sebab seorang mama tidak boleh hanya memandang sabalah matu. Sebab kalimatnya adalah anak satu kemanakan sebuah. Berarti keseluruhan di nagari itu kemanakan aja. Cuma ada nang kanduang, ada nang kontan, ada nang sahadai.
Ya. Tidak harus satu suku ya. Nah, Beda satu suku pun boleh ya. Boleh. Nah, Baik. itu makanya adokan kerapatan adat nagari, ado LKA, bahkan di Nagari Kurai go di Bukit Tinggi adolo kak kerapatan adat Kurai. Ndak lapeh di mama, ndak selesai di mama siko ke mama LKA wa. Ndak talo di mama LKA ke mama yang di kak wa. Ndak talo di mama di kak adolo cili. Oh, mam namanya. Mam ko adalah Mahkamah Adat Alam Minangkabau, lebih tinggi loh. Nah, mama aja sih nan gitu. Ada level-levelnya gitu. Baik. Kalau ada seorang mama ya yang mungkin sudah sangat lama tidak berkomunikasi dengan kemenakannya gitu. Bagaimana cara baiknya untuk menjalin Itu. silaturahmi ini kembali? Ya, silakan. Itu tadi namanya menjadi kejadian keadaan gini. Si ibu tadi lah nama imba orang sanaknya kok udah no lamba mau jadi mama tadi udah bisa udah pulang kok si Ridonya kawisuda wah buat lah doa selamat stay di kampung. Ibu tadi yang punya peranan. Baik. Karena ibu tuh lah yang mamaci kunci nan taguh bahasa awak nih. Seluruh keuangan tuh kan ibu tadi yang maci. Ini yang menghandle. Jadi sutradara dalam di Minangkabau itu semuanya ibu. Ibu yang mau. Kalau tahu nyoran sanaknya ndak tibo. Karena sanaknya tuh yang laki-laki tadi. Yang jadi mama tadi. Anggaplah jadi Jakarta. Ya telepon dan sanaknya kok. Kok panggil udan atau panggil adiknya lah kan. Bisa pulang ndak. Kok anak dengka wisuda gua. Yo wan udah ke pulang di rantau payah kali gini kan. Abis nongkohi pulang. Itu kan. Dia ada nongkohi pulang. Pulang. Jadi dijembatani. Kalau bahasa harus ada yang mediatornya. Baik. Ibu tadi. Gitu Zah. Ada plot twist. Ini sekaitan dengan posisi ya seorang mama juga sebagai seorang ayah. Ya. Nah, terkadang ada peran ayah yang membandingkan anak dengan kemenakannya. Kadang ada mama juga yang membandingkan kemenakan dengan anaknya. Iya. Nah, ini bagaimana situasi seperti ini disikapi? Ya, silakan ya. Awak ndak lapeh dari poin tadi bahwa nasab cuma ke ayah. Sementara babangso ke mama. Otomatis dan berkepanjangan berkesinambungan itu adalah peran mama. Ayahku hanya sampai manggadangannya. Ayah lo harus tahu diri. Bukankah awak tahu tadi kan? Basonya seorang ayah ketika tago, ketika kuai, ketika lagi bagaji, ketika banyak pitih, yolah sayang anak kayaknya. Ketikonya nanti lah pensiun, ketikonya lah nanti ndak kerajo, ndak mungkin anaknya nanka membelanya. Nah, ayah juga harus, ya, ibu tadi lagi ya, istrinya lagi ingatkan, jangan sama tomato fokus merui anak saja, tapi ikutlah. Urih lo lah orang kampung, urih lo lah kemanakan. Ibu tadi, istri tadi yang mengingat suaminya. Karena ujung-ujung kehidupan kok, awak harus kembali ke kaum. Sementara ayah di situnya ndak kaum awaknya tuh. Ayahku kan orang lain dia datangan, ya kan? Bahkan di Pariaman saking susah nan cari ayah, mandapen ayahku biarlah di Bali kayak. Supaya tiba ayahku siko kan. Iya kan? Di Bali lah beko. Supaya nyoba betah di rumahku di mau no rajo kayak. Cuma dia tidak pandai baca kan jadi ajo sih kan. Didatangkan gitu. Iya. Itu mana? Artinya kalau bisa didatangkan tentu mudah lah usianya. Jangan sampai. Baik, di penghujung waktu ini apa yang ingin sampaikan kepada para mama-mama yang ada di luar sana sekaitan dengan topik kita. Silakan. Sama nanya Bu Hari lo magi tahu ke mama, tapi intinya adalah ndak do peranan mamaku pudar terhadap mengurih kemanakan sampai detiko. Asalkan tahu peran wak di ma. Jadi wak menyesuaikan. Jadi kalau ambo lebih cocok mengatakan mari ya sama-sama adaptasi tanpa menghilangkan jati diri. Mari wak sama-sama adaptasi. Jadi awak lo menyesuaikan, ya kan? Kama kelo lilin, situ lo kelo loyang. Itu mungkin. Baik. Nah.
Banyak ilmu, banyak wawasan yang sudah dibagikan hari ini. Inya, terima kasih banyak. Semoga berkah menjadi pahala nantinya. Susah bantasnya ya. Tak terasa ya. Insya Allah kita mungkin akan bergabung kembali dengan topik-topik yang berbeda ya. Mudah-mudahan banyak bermanfaat. Amin, insya Allah. Baik, dan Sana Budaya, semoga pembahasan kita kali ini menjadi satu pembelajaran ya, dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya Darwita Roza dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada program Adek Salingka Nagari berikutnya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Selamat siang juga. Adat bukan untuk ditinggalkan, budaya bukan untuk dilupakan. Ia hidup dalam sikap, bernaung dalam mufakat, dan tumbuh dalam kebersamaan nagari. Terima kasih telah bersama Adek Salingka Nagari, menyelami nilai, makna, dan kearifan lokal Minangkabau. Sampai jumpa kembali minggu depan pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat di program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Adek Salingka Nagari, adat basandi syarat, syarat Basandi Kitabullah.